UFC 270, Ngannou vs Gane tanggal 22 Januari 2022 merupakan malam terakhir Francis Ngannou bersama UFC. Malam ini seharusnya menjadi malam sempurna bagi Dana White untuk mengusir Ngannou dan menggantikannya dengan juara yang lebih penurut. Namun tanpa disangka, Francis mampu mengalahkan Ciryl Gane ketika ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan gulatnya yang ia sembunyikan selama ini. Meski demikian, Dana White tetap bersikukuh untuk mengusir Ngannou. Masalah terbesar Ngannou bersama UFC adalah masalah bayaran dan kontrak yang terlalu mengikat. Dana White merasa Ngannou adalah OKB dan mengoverestimate dirinya. Sedangkan Francis Ngannou merasa dia paham nilai dari dirinya. Setelah berkelana ke sana kemari, akhirnya ia dikontrak oleh PFL. PFL tidak hanya memberikan bayaran yang sesuai, namun juga memberikan dia kesempatan untuk bertanding di luar PFL. Bahkan, PFL siap menjadi promotor bagi Ngannou ketika dia bertanding tinju. Dan hal ini pun diwujudkan dalam Battle of the Baddest, Tyson Fury versus Francis Ngannou tanggal 28 Oktober 2023. Salah satu ajang tinju terbesar era ini, di mana sang juara heavyweight tinju diadukan dengan sang juara heavyweight MMA. Dan gilanya, Francis Ngannou berhasil menjatuhkan sang raja tinju tidak terkalahkan di olahraganya sendiri. Francis Ngannou memang dinyatakan kalah melalui split decision, namun dunia melihat bahwa Francis Ngannou menang di malam itu. MMA akhirnya menang melawan tinju di olahraga tinju. Pamor Francis Ngannou pun meroket setinggi langit. Semakin banyak yang mengatakan bahwa keputusannya untuk meninggalkan UFC adalah pilihan yang tepat. Ngannou menjadi superstar di mana-mana, dan Dana White semakin kepanasan. Namun kebahagiaan itu seolah terhenti di tahun ini. Tahun 2024 adalah tahun kemalangan bagi Francis Ngannou. Berbagai musibah menimpanya, mulai dari kekalahan tragis hingga kepulangan putra tercintanya. Namun tadi pagi, secercah harapan mulai menyinari Francis Ngannou untuk bisa bangkit kembali. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di Fight Recap Francis Ngannou versus Renan Pereira dalam PFL Super Fight Battle of the Giants, Brace for Impact. Berkat performance spektakulernya atas juara WBC dan lineal Tyson Fury, Francis Ngannou kembali dipromotori untuk bermain tinju. Dan lawannya kali ini juga sosok besar di dunia tinju. Dia adalah mantan juara Unify Heavyweight 2 kali, Anthony Joshua. Pertandingan tersebut digelar dalam Knockout Chaos tanggal 8 Maret 2024. Sama halnya dengan MMA, tinju pun tidak bisa dimatematika-kan. Dalam combat sport ini segala hal bisa terjadi. Namun berkat performanya atas Tyson Fury, banyak yang menjagokan Francis Ngannou untuk bisa mengalahkan Anthony Joshua. Kalaupun kalah, mungkin akan split decision kembali untuk menyelamatkan wajah tinju. Namun ternyata, jangankan melihat papan skor, Francis Ngannou kalah knockout di ronde kedua, menit kedua. Tidak sampai 1 bulan, kemalangan kembali menimpa Francis Ngannou. Melalui Instagramnya, Francis memposting, lahir 13 Januari 2023, meninggal 27 April 2024. Terlalu cepat untuk berpulang, tapi dia sudah tiada. Putra kecilku, sahabatku, partnerku, Kobe. Kobe penuh dengan kehidupan dan kegembiraan. Sekarang, dia terbaring tak bernyawa. Saya meneriakkan namanya berulang kali, namun dia tidak merespon. Saya menjadi diri terbaik saya ketika saya berada di sampingnya. Dan sekarang, saya tidak tahu siapa saya. Hidup ini begitu tidak adil, memukul kita di tempat yang paling menyakitkan. Bagaimana cara kalian menghadapi hal seperti ini? Bagaimana kalian bisa hidup dengan ini? Tolong bantu saya jika kalian punya ide, karena saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dan menghadapinya. Setelah itu tidak ada kabar dari Francis Ngannou. Penyebab kematian putranya pun masih belum diketahui. Francis Ngannou baru kembali ke sosial media 1 bulan setelahnya dengan mengunggah postingan pemakaman putranya dengan caption, "Pelangi muncul kemarin di pemakaman Kobe. Dia menyaksikan semua ucapan cinta yang kalian berikan kepadanya. Dia datang seperti raja dan pergi sebagai seorang raja." Setelah itu Francis kembali menghilang. Sampai akhirnya 2 bulan setelahnya ia muncul untuk pertama kalinya di podcast Joe Rogan, di mana Francis menjelaskan alasan kepergian putranya.
Your son was 15 months old? 15 months old. What happened? He has some malformation on his brain, which is something that we didn't know. He fainted, he passed out twice. The first time was in Cameroon. We took him to the hospital, they didn't find anything. The second time was in Saudi. We took him to the hospital. They ran a lot of exams. According to them, their conclusion was that he has a swollen lung. Somewhere in my mind, I have to think that yes, but he didn't show any stress respiratory. If he was something from his lung, but I'm like, bro, those was professional doctor and this, and then I trust that. Yeah. So I basically like put my guard down, and I remember just getting in Dubai. I was on the leg machine, my phone rang. It was my little brother. Say, bro, things are not going well here. I'm like, what? He said, Kobe pass out, he's not breathing. We are at the hospital. They kicked me out from the room. And I'm like, what's happened? And then as we are talking, he's also trying to get information. So I lost him for like 3-4 minutes. Then after I call again, and then I'm talking to him while he's talking to the nurse. And the nurse was like, who are you? Are you his dad? He said, no. Then who are you? I'm his uncle. Where is that? His dad is not here. Where? He's gone. He's gone. What do you mean he's gone? How come he's gone? This kid was 15 months. He was bigger than 15 months. He was growing. He was the most joyful, happy kids around. I thought I was dreaming. I thought they're gonna say something. No, that's not true. Then I keep calling again, and everybody is confirmed. I call my mom. My mom is just on tear, and that was it. Wow. Setelah itu muncul poster pengumuman PFL Super Fight Battle of the Giants dengan main event perebutan sabuk PFL Heavyweight antara Francis Ngannou melawan Renan Pereira. Banyak yang mengkhawatirkan kondisi mental Francis Ngannou yang belum stabil untuk mengambil pertandingan ini, karena tujuan Francis dikontrak ke PFL tentu untuk menjadi wajah dan menjadi raja di promotor ini. Itu mengapa tanpa pernah bertanding apa-apa, Francis sudah diberikan karpet merah untuk langsung melawan juaranya. Jika Francis sampai kalah, maka mau diapakan Francis di PFL? Tidak mungkin kan ia masih harus bertanding di perebutan ranking? Press conference pun digelar dan sempat terjadi ketegangan di mana translator dari Renan Ferreira salah menerjemahkan perkataan Renan yang seolah-olah mengungkit kepulangan putra Francis. Renan berkata tahun ini telah menjadi tahun yang penuh ujian dalam hidup Francis, tapi sayalah yang akan menjadi ujian terberatnya. Setelah itu Renan langsung mengklarifikasi dan minta maaf. Ujian yang ia maksudkan adalah 2 kekalahan beruntun Francis di boxing, bukan kepulangan putranya. Meskipun mereka akan saling menghancurkan, Renan tidak ingin sehina itu untuk mempromosikan pertandingan. Akhirnya weigh-in pun digelar. Dunia MMA dikagetkan dengan postur Renan Ferreira yang memiliki tinggi 2 meter lebih. Francis yang selama ini selalu memiliki postur lebih besar dari lawannya, kini menghadapi lawan yang lebih unggul secara tinggi, jangkauan, dan berat. Francis pun memberikan kejutan bahwa kini ia memiliki tato di tubuhnya, yaitu nama putranya Kobe. Malam pertandingan itu pun tiba. Francis memulai dengan leg kick keras yang menggoyangkan Renan. 1 menit berlalu, dan Francis menembakkan takedown-nya bersamaan dengan timing strike dari Renan. Renan mencoba berdiri, bahkan mencoba memasukkan triangle. Namun Francis bisa keluar. Ia menghujani Renan dengan ground and pound, sampai Renan menyerah dan memberikan punggungnya. Sampai akhirnya Dan Miragliota menghentikan pertandingan di ronde pertama, menit ketiga, detik ke-32. Francis Ngannou berhasil menjadi juara PFL Heavyweight. Dalam post-fight interview-nya, Francis mengatakan bahwa kemenangan ini untuk mendiang putranya. How does this moment feel to you right now? I don't know. I can't just think about anything than my son Kobe, you know. I only take this fight because of him. I wanted to fight for him. But that, and I'm done. So I don't know. I hope
I hope they keep remember his name, because without Kobe, we wouldn't be here tonight. I wouldn't have fight. But thank you everyone for coming. Banyak yang mengucapkan selamat kepada Francis atas kemenangannya ini. Salah satunya Jon Jones. Jon Jones mencuit dan mengapresiasi Ngannou. Katanya, apa yang dilakukan Francis luar biasa malam ini. Dia menunjukkan cara bermain MMA yang komplit, tendangan yang bagus, dan takedown yang bagus. Senang rasanya melihat dia bersinar. Wow, selamat juara, saya melihatmu. Mungkinkah duel yang bahkan sejak tahun 2021, radio tempur buat ulasannya ini akan terwujud? Ataukah sekedar dream match saja? Tapi yang terpenting, senang rasanya bisa melihat Francis Ngannou bangkit kembali. Gimana ya kabar Dana White? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.